Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini yaitu tentang bagaimana membuat form input data di user form dan nantinya yang dapat tersimpan di sheet Microsoft Excel. Jadi datanya akan tersimpan di Microsoft Excel di sheet yang sudah kita tentukan. Jadi database-nya ada di Microsoft Excel ya. Jadi VBA itu ya Visual Basic for Application ya, nanti memang yang akan menjadi database kita adalah Microsoft Excel. Jadi kita tinggal tentukan sheet mana yang akan menjadi tempat penyimpanan data nantinya. Oke, kita langsung saja masuk. Jadi untuk form login ini saya kira sudah dibahas di dua pertemuan sebelumnya ya. Kita langsung saja masuk. Oke, kita akan contohkan. Jadi contohnya di sini adalah tentang input data. Jadi ada ibu buat multiple page ini. Yang page pertama itu tentang input data mahasiswa. Jadi yang akan kita bahas bagaimana cara menginput data di user form yang nantinya pada saat di save, pada saat disimpan akan tersimpan ke sheet di workbook yang sudah kita tentukan. Oke, kita tampilkan Excel-nya dulu untuk bisa kita lihat coding-coding apa saja yang ada. Nah, untuk user formnya yang menu-menunya ini saya kira tidak ada masalah ya, karena sudah menu untuk menu utamanya ya. Untuk menu utamanya I think it's no problem. Jadi kita langsung akan bahas bagaimana cara membuat form input data ini. Ibu rubah dulu ukuran hurufnya ya, terlalu besar ya, mungkin 16 saja ya. Oke. Ya, jadi yang ini adalah aplikasi penginputan data mahasiswa ya, mahasiswa baru misalnya ya. Kita lihat data-data mahasiswa atau mahasiswa baru atau mahasiswa saja ya. Kita hapus saja mahasiswa baru, inputan data mahasiswa. Oke. Nah, kita langsung saja untuk menu utama. Saya kira tidak ada masalah karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Menu utama itu yang ini, yang drop down ini sudah kita bahas bagaimana pembuatannya, bagaimana pembuatan drop down seperti ini ya. Tidak ada masalah. Kita langsung saja masuk di bagaimana proses penginputan data ini sehingga nantinya bisa dapat masuk tersimpan di Microsoft Excel pada sheet yang sudah kita tentukan. Oke, kita lihat ini adalah formnya ya. Ini formnya. Silakan nanti mendesain juga contoh kasus yang mirip-mirip lah ya. Ada penginputan data tapi jangan ambil mahasiswa lagi ya. Jadi kalian bisa ngambil mungkin data-data lain yang jelasnya ada juga nanti foto, ada gambar yang bisa dimasukkan. Yang pertama adalah pada saat pertama kali kita munculkan form menu ini, form ini itu akan muncul di sini ya. Ini agama dan jenis kelamin. Ini akan muncul agama dan jenis kelamin. Sebenarnya ini bisa kita ambil langsung juga di Excel. Tinggal kita panggil nanti tabelnya.
Tapi kalau misalnya kita sudah tahu ya bahwa ini tidak akan berubah, ya tidak apa-apa, kita masukkan saja di codingnya di user formnya ya, seperti ini. Jadi kita akan coba nanti bagaimana menginput dari Excel supaya masuk di sini di combo box di user form ya, dan ini langsung di user formnya ya, di prosedurnya kita masukkan. Coba kita lihat ini dulu. Pada saat diaktifkan ini muncul seperti ini, kita lihat. Oke, jadi yang pertama, jadi pada saat mengunculkan form itu berarti kita harus cari dulu di user form aktifnya ya, user form aktif berarti di sini. Jadi pada saat diaktifkan formnya, kalau yang ini tidak ada masalah ya, ini adalah coding untuk menu utamanya, bagaimana backgroundnya dan seterusnya. Kalau ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk yang agama tadi. Jadi perhatikan yang ini pada saat pertama kali diaktifkan user formnya, berarti di sini di prosedur kita pilih yang aktif. Jadi klik saja 2 kali formnya ya. Coba kita kembali, kita klik 2 kali formnya sembarang. Nah, di sini akan muncul nanti, pilih di sini aktif ya, activate di sini tinggal dipilih, akan seperti ini. Masukkan saja yang, kalau misalnya ada combo box, di mana combo box itu sudah ditahu bahwa ini kemungkinan tidak akan berubah nantinya, kita tinggal masukkan. Kita mulai dengan with. Jadi ini ada agama adalah nama combo boxnya. Jadi ibu sudah roba di sini, name-nya adalah agama. Kalau jenis kelamin ini tetap ibu kasih combo box 1 ya. Jadi ini agama, kita ganti tadi agama namanya, name-nya, add item pertama, misalnya ini Islam, titik, add item. Jadi ibu sengaja tuliskan langsung seperti ini supaya agak cepat ya. Kalau harus ngetik lagi dari pertama pasti durasinya pasti agak lama, sampai berapa, mungkin lebih dari 2 jam kali ya. Oke. Tapi ini karena ibu sudah ini, ibu langsung jelaskan saja. Ini Kristen dan semua agama bisa dimasukkan di sini. Setelah itu untuk yang kedua adalah combo box yang jenis kelamin. Jadi ada lagi tadi jenis kelamin tadi namanya adalah combo box 1 ya. Sempat dilihat tadi, tinggal dimasukkan saja lagi laki-laki perempuan. Ya, kalau jenis kelamin pasti cuma 2 ya. Ini pasti tidak akan berubah ya. Oke, dan selanjutnya apalagi pada saat diaktifkan. Nah, untuk tadi ada yang ini ya, Kaprodi. Ini coba kita ambil yang dari Excel yang ini. Jadi pada saat diaktifkan akan muncul di sini Kaprodinya misalnya ya. Coba kita lihat, kita buka Excelnya dulu. Nah, di sini jadi ini kebetulan ibu sudah tulis di sini, misalnya di sini adalah Kaprodi, dan Kaprodi yang sudah kita tahu bahwa misalnya Kaprodi dari setiap prodi itu sudah ditahu ya, boleh dimasukkan di sini. Jadi caranya tinggal diberikan saja tabel item-item yang akan kita masukkan ke combo box. Jadi berikan nama tabel dulu, item-item value dari kolom yang akan kita masukkan di combo box nantinya. Oke, cara memberikan tabel, nama tabel sekiranya ini sudah dipelajari juga di Microsoft Excel ya. Tinggal diklik kanan, di blok semua value-nya, isi tabelnya, klik kanan, terus define name. Nah, misalnya kita berikan di sini nama adalah Kaprodi misalnya ya. Kaprodi ya. Oke, namanya adalah Kaprodi. Sekarang kita kembali ke formnya. Nah, di sini kembali ke aktifkan combo boxnya. Ini silakan diaktifkan combo boxnya, karena di sini nanti kita akan masukkan item dari isinya ya combo box tadi. Kita masuk ke row source.
ya, row source ini kita tuliskan saja apa nama tabelnya tadi, K-Prodi, seperti ini ya. Nah setelah itu coba kita lihat apakah sudah masuk atau tidak. Kita run kembali. Oh, ini sudah ada ya, sudah masuk. Oke, ada 3 tadi nama K-Prodi, ini sudah masuk. Oke, selanjutnya adalah kita kembali. Selanjutnya adalah pada saat ini dulu ya. Ouch, berubah. Nah, oke, selanjutnya adalah pada saat menambah data. Apa yang akan terjadi pada saat menambah data? Pada saat menambah data ini, kalau misalnya ada isinya itu kita kosongkan dulu ya, artinya kita clear. Yang pertama dulu ini ya, yang menambah data dulu. Oke, kita klik 2 kali di tambah data, di tombol tambah data, di sini ada clear. Ya, clear berarti pastinya sebelumnya ini pasti ada clear ya, yang prosedur yang sudah kita buat. Kita cari prosedur clear yang sudah kita buat di sini, di bawah ya. Coba kita pindahkan saja ke atas supaya ketan ya. Ini tadi tombol tambah sini kita tambah di sini saja di bawahnya. Nah ini clear. Jadi pada saat kita klik tombol clear, apa yang terjadi? Ini klik ya, tombol diklik, ini pilih, jangan lupa pilih yang klik ya. Nah pada saat di klik tombol tambah itu di clear dulu, di text boxnya itu semuanya dikosongkan dulu. Jadi sini ada text box Prodi. Jadi ya udah, sini belum tuliskan semua ya text boxnya ada tadi. Jadi coba kita lihat dulu semua nama dari combo box maupun text boxnya. Text box 1 ini agama, terus sini combo box 1 TMP lahir, TG lahir, TX box 2, terus HP, ketua dan Prodi. Coba kita lihat, kita masukkan saja semua dulu ya, di clear supaya nanti pada saat akan menambah data itu akan clear semua, akan bersih, sudah kosong ya. Misalnya tadi ada TMP lahir sama dengan kosong, tadi ada agama sama dengan kosong, terus ada HP sama dengan kosong, terus ada TGL lahir kosong, terus ketua, ini dari ketua Prodi ya, kosong, dan Prodi sudah ada ya, dan ada lagi ya. Kita lihat kembali alamat TG lahir, ini tadi combo box 1 udah. Oke, udah semua. Nah kita kembali ke tambah. Nah ini harus di clear. Setelah di clear ya, termasuk gambar juga nanti akan clear ya, karena ini ada picture, jadi kita harus ikutkan picture-nya. Set gambar ini adalah nama dari image-nya. Kalau sempat ada bertanya, gambar itu di mana Bu? Ini image. Jadi image-nya itu diambil dari toolbox ini, image ya, yang image Ibu drag di sini. Jadi ini ya, seperti ini, Ibu drag di sini, nanti akan berubah di sini namanya. Jadi kita tinggal ubah saja name-nya di sini. Jadi ini hasilnya ya, ini sudah di drag, dan Ibu berikan ini picture ya, supaya pada saat kosong ini, pada saat tidak ada isinya ya, gambarnya seperti ini. Nah namanya adalah, gambarnya adalah gambar ini, gambar. Oke, kalau tombol ini adalah tombol cari foto namanya ya. Kita lihat kembali di tombol tambah, di clear. Nah ini pada saat diklik tombol tambah, setelah di-clearkan semua, dikosongkan, set fokus ke nim. Nim ini adalah text box dari nim ini, yang ini adalah nim.
Nah, selanjutnya tampilkan data setelah dikosongkan, setelah menambah nanti ya tinggal ditampilkan datanya ya. Tampil data itu mana? Ini dia tampil data yang ini ya. Tampilkan data-data yang setelah disimpan nanti itu akan ditampilkan datanya. Yang ini ya, ini tampil data. Nanti tampil data itu ada di list box ya, termasuk nanti yang ada di list boxnya akan di clear juga ya. Artinya kan biasa kalau diklik di text box itu akan muncul nanti data yang dipilih ya. Pada saat diklik tambah itu semua terpindah, terkosong semua ya, semua pindah, semua nanti akan kosong datanya. Nah, karena belum ada isinya ini, jadi belum bisa dicontohkan ya. Yang ini belum ada isinya, belum bisa dicontohkan. Sebentar kita lihat. Selanjutnya untuk kembali ke tambah lagi, ini clear. Nah, ini setelah di clear ya, setelah di clear tadi ini set fokusnya ke NIM ya. Ini sebenarnya sudah ada set fokus ke NIM, cuman pada saat di ini juga bisa sebenarnya dihapus saja ya, bisa dihapus ini karena ini clear kan sudah ada di tambah ya, tapi tidak apa-apa ada di sini, tidak masalah ya. Tapi kalau mau dihapus juga tidak masalah ya, langsung jadi clear karena clear kan sudah ada data. Coba kita lihat. Oke, kita tambah. Ini sudah saya fokus langsung ke sini. Ini kursornya sudah ada di sini dalam ya. Jadi langsung kita bisa mengetik. Nah, selanjutnya ini pada saat mengetik itu otomatis akan terclear juga fotonya ya, akan terclear. Nah, sebentar kita lihat kenapa langsung pada saat change di sini juga akan terclear. Nah, selanjutnya tombol setelah kita mengetik ya, setelah kita mengetik itu ada tombol simpan ya, tombol simpan. Jadi kita masuk di tombol simpan dulu ya. Nah, ini dia tombol simpan. Nah, pada saat diklik nanti tombol simpan, pada saat diklik tombol simpan itu ini kalau ini adalah supaya ndak error ya, supaya ndak muncul errornya nanti. On error resume next itu supaya ndak ada errornya muncul ya, ndak mengganggu pada saat dijalankan ya. Jadi tidak ada errornya muncul, cuman pada saat dijalankan kalau ada error itu pasti berhenti ya, pasti ndak muncul hasilnya gitu. Nah, selanjutnya kita set active sheet itu sheet 1. Jadi ini sheet 1 bisa berubah tergantung dari nama sheet yang ada di workbook, targetnya, tujuan dari nama sheet, tujuan yang akan kita simpan datanya. Kalau di sini dirubah jadi misalnya data mahasiswa, berarti di sini nanti akan diubah juga jadi data mahasiswa. Jadi ini nama sheetnya, nama sheet yang dituju untuk menyimpan data. Nah, sekarang untuk kita buatkan variabel baris terakhir ya, baris terakhir, karena pada saat menyimpan data itu yang akan dituju adalah baris terakhir pastinya ya, baris terakhir ditambah dengan 1. Jadi pasti yang baris terakhir yang sel aktif ya, baris aktif itu di sheet yang aktif nanti akan menuju ke baris di bawahnya, baris di bawah yang ada isinya. Jadi seperti itu. Jadi ini row count 1 ya, ada n. Jadi baris yang aktif sheet tadi yang di worksheet ya, yang di sel di row yang pertama ya, row yang pertama, yang row yang terakhir ya, maksudnya yang row-nya yang paling terakhir, yang tidak ada, yang paling terakhir yang ada isinya.
Jadi ini satu, jadi dia akan mencari baris di sel sheet tersebut ya, yang paling di bawah dan akan ditambah dengan satu. Jadi nanti akan ditambah satu. Jadi dia akan menuju ke baris terakhir ya, baris yang terakhir yang ada isinya nanti akan ditambahi dengan satu baris di bawahnya. Jadi pasti akan nanti ke baris yang kosong. Nah, setelah kita tentukan baris terakhirnya, kita masukkan nanti di mana kita mau masukkan data tersebut, di kolom-kolom mana ya. Jadi kita sudah tentukan barisnya sudah ada ya, baris terakhir barisnya sudah ditentukan, cuman kita harus tentukan dulu kolomnya ya. Jadi ini baris terakhir dan kolomnya sudah di ini. Jadi kolom pertama baris terakhir yang dilihat pastinya ya, kolom pertama baris terakhir yang dilihat ya, baris terakhir yang ada isinya ditambahi satu. Nah, setelah itu diaktif sheet di selnya lagi, setiap selnya yang dilihat baris terakhir kolom pertama apa nanti isinya, baris terakhir kolom kedua isinya apa. Jadi tergantung nanti kita mau ngisi apa di kolom tersebut ya. Misalnya di kolom pertama ada NIM, kolom kedua ada nama, ini adalah jenis kelamin ya, terus ini adalah jenis kelamin, terus ini adalah tempat lah apa tadi ya, yang text box 2 ini adalah tadi ini text box 1, untuk text box 2 agama, jenis kelamin, tempat lahir ya. Kayaknya ini untuk text box 1 ini karena sudah saya ganti yang kolom keempat. Coba kita lihat selnya kolom keempat tuh alamat ya, alamat ternyata ada di alamat, kolom keempat ada di alamat ya. Jadi ini kolom keempat, jadi alamat, coba dilihat dulu untuk alamat. Oh iya, alamat betul ya, ini alamat. Kolom keempat di sini text box 4 ya. Kita lihat dulu untuk alamat. Padahal alamat, oh iya, text box 2 alamat ya. Ini text box 2, ini text box ya. Bisa juga nanti kita ganti ya, bisa kita ganti namanya. Misalnya boleh kita ganti namanya di sini supaya tidak bingung ya. Alamat. Cuma karena terlalu banyak file-filenya ini jadi tidak sempat rubah semua ya. Terus di sini JK saja, tidak apa-apa JK, tapi pasti semua harus dirubah sebentar ya, sesuaikan. Terus ini text box 1 nama saja supaya tidak bingung. Oke, nama. Terus ya udah, yang sudah ya. Jadi diingat saja sebentar, kalau ada error pasti ininya yang bermasalah. Alamat, text box 2 diganti alamat, terus nama diganti dengan text box 1, terus ini combo box 1 itu JK. Oke, nah sekarang kita lihat lagi kembali. Berarti untuk di tombol tambah juga diubah dulu. Mana dia tombol tambah ini? Tambah mana tadi? Di bawah. Terlalu banyak codingnya ini ya. Oh, ini bukan tombol tambah, tombol simpan ya, simpan. Nah, ini untuk ya tombol tambah di clearnya ada pastinya. Ini text box 2 tadi alamat. Terus di sini nama. Terus di sini adalah JK. Udah. Ini di sini pokoknya yang kita lihat text box 1 nama, nanti dirubah lagi kalau kentara juga kalau error ya, pasti
ya pasti ada salah ya, pasti ada salah text boxnya mungkin ya, karena ini agak-agak banyak ini text box yang dipakai. Text box nama, terus ini tadi jika mudah-mudahan ada salah, terus ini adalah alamat. Udah. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi kolom 4 adalah alamat, kolom 5 tempat lahir, tanggal lahir, prodi, ini nomor HP, ketua prodi, foto. Nah, foto ini maksudnya adalah lokasi fotonya, ya. Jadi yang akan disimpan nanti di sini adalah lokasi foto saja. Jadi fotonya itu cukup disimpan di user form dan disimpan di lokasi yang sudah kita tentukan, yang ini. Jadi nanti di sini akan tersimpan fotonya. Kalau diedit ya di sini juga otomatis teredit ya. Kalau misalnya dihapus, di sini akan otomatis terhapus. Dan ingat, untuk penyimpanan lokasi foto dan lokasi aplikasinya itu harus sama, harus berada di folder yang sama. Oke, selanjutnya ini untuk lokasi foto. Nah, ini untuk menyimpan foto, ya, menyimpan foto di folder ini, di folder foto tadi yang ini ya, di folder foto yang sudah kita tentukan, dan kita men-setting namanya, men-setting nama file fotonya. Jadi Ibu di sini men-setting namanya itu nanti NIM-nya yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya NIM-nya 111 berarti di sini nama filenya adalah 111 underscore namanya. Berarti di sini adalah nama. Sudah diganti tadi ya. Jadi nama filenya nanti adalah NIM-nya dan namanya. Jadi NIM underscore nama nanti titik JPG. Nah, untuk barisnya, untuk apa ini baris, ukuran baris. Jadi ukuran baris ini adalah menentukan baris dari ukuran baris dari Excel-nya ini. Ini nanti pada saat disimpan ini akan berubah barisnya di sini. Jadi kita setting memang ya. Di sini setting barisnya bahwa untuk height-nya itu adalah 40. Jadi untuk tingginya dari barisnya itu nanti bukan seperti ini kecilnya lagi. Kecilnya ini baris row-nya cuma 16. Jadi pada saat disimpan ini akan berubah barisnya nanti. Jadi 40. Agak-agak tinggi sedikit ya. Jadi ini ada, setelah itu ada message box data berhasil disimpan dan tampil data ya yang tadi ya, ada menampilkan data. Nah, tadi tampil data ini, jadi di clear lagi ininya untuk list boxnya, terus yang ini clear list boxnya ya. Jadi ini untuk coding untuk menampilkan data di list box tadi. Mana dia? Yang ini di sini ya, yang ini nanti. Jadi artinya tampilkan data yang sudah disimpan itu ke sini ya, yang sudah diinput tampilkan ke sini. Ini fungsinya tadi yang tampil data yang di bawah tadi. Mana lagi? Yang ini untuk private sub, kita buatkan private sub di sini untuk tampil data. Nanti kita panggil setelah disimpan, dipanggil untuk menampilkan data. Nah, selanjutnya, jadi nanti kalau ibu sudah tampilkan begini ya, silahkan di screenshot boleh ya, supaya kalian bisa lihat ya. Jadi bunda langsung berikan codingnya, silahkan kalian ketik sendiri supaya bisa latihan ya. Ibu kasih lama-lama di sini supaya kalian bisa screenshot, baru nanti pindahkan saja ya sesuai dengan contoh kasus yang kalian angkat. Nanti tinggal file-filenya saja yang dirubah. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk tambah, save sudah, dan hapus ya. Hapus dulu ya, hapus. Oke. Nah, untuk hapus, untuk pada saat diklik tombol hapus itu ya pasti datanya akan terhapus ya, baris. Jadi satu baris akan terhapus. Jadi kita berikan variabel baris dulu di sini. Kita buatkan variabel baris ya, dimana kita set sheetnya itu
sheet 1 lagi kembali yang ada di range A. Di range A ini kita lihat di NIM-nya, menurut NIM-nya nanti akan melihat menurut NIM di semua data NIM-nya. Kita akan mencari ya, cari set, buatkan variabel cari lagi, set cari active sheet. Jadi nanti kita akan cari menurut NIM ini yang ada di range A ya, yang ada di range A. Nah, jika ini ditemukan jadi not is nothing, itu berarti ini adalah kalau false sama false ya, false sama false itu pasti akan false ya. False sama false gini, ini tidak. False sama false berarti di sini artinya jika tidak, jadi kalau cari itu sama dengan tidak, berarti set baris sama dengan cari ya. Cari artinya jika ini ditemukan ya, jika cari ini betul, berarti set datanya baris ini berarti menuju ke baris yang ditemukan itu. Ini maksudnya cari sama dengan row, berarti baris yang baris ini, baris yang sudah ditentukan ini menuju ke NIM yang sudah dicari tadi. Kalau misalnya ada, kalau misalnya datanya ada, berarti set ini baris sama dengan data yang NIM yang ditemukan itu. Kalau sudah tampilkan NIM yang sudah ditemukan ada datanya, nah berarti ada pesan nanti apakah mau dihapus. Kalau misalnya mau dihapus ya silahkan, ini enggak ini untuk font size-nya itu untuk shape-nya ya, tapi kita enggak masukkan, kita hapus saja. Nah, ini setelah diklik yes ya, berarti worksheet 1 sheet ini akan di delete ya. Yang baris tadi, yang NIM ini yang ditemukan data itu tadi di satu baris ya, itu akan dihapus, entry row delete. Jadi ini di worksheet itu, di sheet 1, di sel yang ditemukan tadi ya, di baris tadi, di baris NIM yang sudah ditemukan ya, di kolomnya tadi yang NIM, pasti NIM kan ada di range pertama ya, di kolom pertama, itu akan dihapus ya, akan dihapus ya. Termasuk juga fotonya juga yang ada ya. Jadi foto nanti yang ada di folder foto itu dengan NIM dan yang ada file namanya, file nama tadi nama ya, nama filenya adalah NIM underscore nama, itu juga akan terhapus. Setelah itu jadi di Excelnya dihapus, di foldernya juga dihapus, yang ini kill sourcebook, di folder foto yang fotonya juga dihapus. Setelah itu akan muncul ya pasti ini message boxnya, data berhasil dihapus. Setelah itu ditampilkan lagi di list box yang sisanya kalau masih ada, kalau tidak ada berarti dan kembali di clear ya, dibersihkan. Nah, selanjutnya ini agak lama ya, silahkan di screenshot ya. Selanjutnya edit. Nah, edit lagi. Nah, edit ini karena yang ibu masukkan baru sampai kolom ke berapa nih, jadi tidak apa-apa. Prodi 7 itu prodi ya, berarti 7 itu 6 itu prodi. Oh, 6 ini tanggal lahir ya. Coba kita lihat di Excelnya, betul enggak? Kolom ke 5, 6 prodi itu 6 5, 6, 6, 7 prodi ya, 7. Oke, kita prodi 7, terus jadi untuk kita ini dulu karena belum di copy ya, makanya kita copy ya. Ini kolom ke 6, 7, tidak apa-apa, kita copy dulu 4 ya, nanti kita robah.
Jadi untuk mengedit ya, ini untuk mengedit, jadi tetap yang diedit kan satu baris ya, tetap ada baris, kita tentukan lagi variabel barisnya di sini. Kalau bukan private di sini public, pasti ya variabel ini bisa kalau kita buat di sini di atas ya, satu kali saja kita buat ini variabel yang baris ini ya di sini di atas, tapi tidak apa-apa kita buat satu-satu saja. Ini range-nya sama, terus cari ya, pasti kalau mengedit ya pasti dilihat dulu NIM-nya ya, sama NIM-nya. Kalau sudah ditemukan NIM-nya baru ditampilkan data-data apa saja yang mau diedit. Nah selanjutnya untuk 67, 8, 9, 10, ada 10 kolom tadi ya sampai di lokasi foto, tinggal kita rubah. Kolom ke-7 prodi, kolom ke-8 HP, 9 ke-2 9 coy 56 tanggal lahir prodi 7, 8 HP, 9 ketua prodi ya, tapi ibu kasih text boxnya ketua, terus di sini adalah foto. Oke. Nah selanjutnya yang ini juga selain di Excel-nya yang alamat lokasi fotonya berubah ya, nanti ini pasti berubah ya. Kalau misalnya ini berubah, kalau misalnya yang dirubah itu adalah namanya ya, namanya yang berubah, pasti berubah juga lokasi fotonya karena kita kan mengacu pada nama dan NIM ya. Kalau NIM-nya juga kita ini lakukan pengeditan, pasti akan berubah juga nama fotonya. Kita ganti nama ini ya, dan terus setelah diedit ya otomatis kalau fotonya juga diedit ya, kalau misalnya fotonya diedit pasti akan berubah juga ya, akan berubah nama lokasi fotonya. Terus otomatis kalau cuman fotonya yang diubah pasti namanya tidak, nama NIM tidak berubah, kecuali kalau misalnya namanya yang berubah pasti nama lokasi filenya juga nama filenya juga berubah karena di sini kan mengacu nama. Oke, setelah itu klik tombol edit. Setelah diklik tombol edit pasti ini muncul data berhasil di edit dan di clear kembali. Oke, selanjutnya apalagi kalau preview ini cuman kayak ngeprint ya, kita mau melihat hasil dari Excel-nya, jadi menu utama yang di show, nanti Excel-nya kita akan print preview sama dengan kalau kita mau ngeprint. Terus untuk hapus tambah edit kita selesai. Nah sekarang coba kita lihat, kita tampilkan ya. Oh ternyata ada error untuk combo boxnya ini ya. Ini kan tadi kita rubah jadi jika, terus apalagi yang berubah ya, sementara kalau error ya karena ada beberapa belum berubah kayaknya ya. Coba kita lihat dulu di NIM chain-nya apakah ada ini juga, karena pasti kalau disimpan akan error juga. Di sini kita klik 2 kali. Mana tadi? Nah ini kita ini ya, ini belum dirubah, nanti pasti akan berubah. Artinya ini kalau apa maksudnya ini NIM chain, artinya kalau kita mengetikkan sesuatu di NIM ini, di NIM, kalau kita mengetikkan sesuatu di NIM, apa yang terjadi nanti pada saat kita mengetikkan NIM yang sudah ada datanya, pasti akan memunculkan datanya pasti akan munculkan di user formnya ini. Jadi kita akan, ini adalah tombol cari yang menurut NIM sama tadi. Jadi kalau kita mengetikkan NIM yang sudah ada, itu otomatis akan muncul nanti di user form data-data yang terkait NIM tadi. Kalau NIM-nya 01 misalnya, berarti semua yang punya NIM 01 itu termasuk nama, jenis kelamin dan seterusnya itu akan muncul di user form. Jadi ini tadi dirubah dulu. Alamat foto prodi
selanjutnya tadi apa ya, kita copy saja ini supaya kita bingung, sebentar baru dirubah. Kolom 4 halaman foto tadi di kolom ke-10, jangan lupa tidak bersusun ya, yang penting sudah tahu. Terus prodi kolom ke ini 4, 5, 6, tanggal lahir 5, tempat lahir 5, tanggal lahir 6, alamat tempat. Terus ketua 9, HP 8. Alamat tempat, prodi itu lupa saya. Prodi itu 7 ya. 4, 5, 6, 7. Sini 7 prodi. Terus di sini TMP lahir itu adalah 5. Terus tanggal lahir TGL lahir adalah 6 ya. Terus setelah itu ada HP itu 8. Nah, satu lagi enggak apa-apa 10 yang di atas ya, yang ini yang foto di atas enggak apa-apa. Di sini adalah ketua prodi ya, cuma text boxnya tadi ini nama dari combo boxnya adalah ketua, di sini 9 ya. Kentara juga kalau error ya, sebentar kita coba kalau udah salah nginput kolomnya. Nah, selanjutnya ini, nah pada saat ini dilakukan pengeditan nanti ada NIM yang ditemukan sudah ada di datanya, di list boxnya sudah ada sebelumnya tersimpan. Itu berarti untuk simpannya itu di-enablekan ya. Di-enablekan itu enable-nya di false kan ya, enable false itu artinya tidak aktif ya. Terus untuk data editnya itu dikasih true ya. Siapa tahu di sini kita akan mengedit ya, jadi dikasih true, di-true-kan untuk tombol editnya. Nah, untuk begitupun dengan fotonya ya, workbook fotonya ini. Jika fotonya ada ya berarti ini juga akan misalnya kita mau edit ya, jika foto tersebut mau diedit, misalnya foto tersebut kita ingin mengeditnya, berarti kita bisa mencari ini. Jika direktorinya itu di foto nanti jika di dalam direktori fotonya itu nanti ada nama ya, kita ganti nama di sini. Jika dalam ini dir itu adalah direktori ya, direktori pada this workbook, tempat foldernya di foto NIM ini ya, nanti akan memunculkan. Jadi yang pertama kali di ini pada saat dilakukan ditemukan data ini ya, data ini dia akan memunculkan juga fotonya, termasuk foto. Tapi kalau datanya tidak ada, yang dimunculkan adalah di folder foto namanya no. Jadi ibu berikan di sini foldernya. Kalau misalnya fotonya tidak ada, itu ini yang akan tampil, yang ini ya, yang ini yang akan tampil. Tapi kalau ada berarti nama fotonya yang akan tampil. Tapi kalau tidak ada ya, ini yang akan ditampilkan. Tapi kalau ada berarti nama file fotonya yang akan ditampilkan. Ini akan dirubah lagi jadi nama tadi. Jadi jelasnya kalau ketemu text box 1 itu nama, terus ini JK, jadi agak lama kayaknya durasinya ini ya, tapi tidak apa-apa, yang penting kalian paham. Terus untuk nah ini bisa dikosongkan. Jadi nah ini kalau ada ya, ini tadi kalau NIM-nya ditemukan di sini, tampilkan semua data yang terkait dengan NIM tadi ya.
kalau NIM-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada NIM ini, belum terpakai, belum ada yang belum digunakan NIM ini, maka kosongkan semua text box ini, termasuk nama, terus alamat, NIM, apalagi termasuk HP, tidak apa-apa, tidak tersusun ya, alamat, terus TMP lahir, terus apalagi TGL lahir. Ini terlalu banyak filenya sebenarnya ya. Kenapa ibu kasih fil supaya termasuk tadi ada combo box dan ini, supaya bisa lebih di nanti kalau kalian ngambil contoh kasus yang sama itu kalian tinggal ambil saja, oh ternyata seperti ini caranya. Oh termasuk tanggal lahir juga. Sebenarnya tanggal lahir ini bisa kita masukkan date speaker ya di dalam user form, cuman harus ada aplikasi yang harus dimasukkan dulu ya. Tapi nanti salah-salah download nanti bervirus ya komputernya, jadi tidak apa-apa untuk sementara. Nanti siapa tahu ada nanti yang mendownload ya, bisa dibagikan temannya. Nanti ibu akan ngajari bagaimana cara memasukkan fitur date speaker dalam VBA. Jadi tinggal date speakernya nanti akan kita panggil, yang kita ambil kalau misalnya tanggal yang mau dimasukkan. Tapi ibu nanti tanggalnya itu sudah setting ya, sudah setting tanggalnya, jadi tinggal memasukkan saja tanggal, bulan, dan tahun. Nanti sebentar ibu perlihatkan setting tanggalnya supaya lebih simpel nanti dimasukkan. Jadi cuma 6 karakter saja dimasukkan. Oke, selanjutnya tanggal lahir, apalagi HP, nama, prodi, ketua ya, ada ketua prodi tadi. Terus ada lagi prodi ya, prodi sudah ada di atas, sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah ada semua. Oke, nah setelah dikosongkan, kalau misalnya ini NIM tidak ditemukan di sini, berarti ini akan dieksekusi, berarti dikosongkan semuanya, terus set fokus ke NIM. Setelah itu editnya di false-kan ya, tidak diaktifkan, terus simpan di true-kan, supaya nanti pada saat setelah menginput ini ya tinggal klik tombol simpan saja. Kita buktikan, kita cek dulu, coba kita lihat. Oke, kita tambah. Nah ini pada saat ditambah ini juga kembali ya. Nah pada saat diaktifkan tadi ini mana tadi, kita kembali ke codingnya supaya kalian lebih paham tadi yang mana itu. Nah mana tadi ini ya, ini pada saat diaktifkan ini yang muncul dulu pertama kali ya, yang ini muncul pertama kali pada saat diaktifkan ya. Kalau misalnya nanti ada NIM yang ditemukan di sini, ini yang muncul, fotonya juga muncul nanti kita lihat, kita simpan dulu satu data supaya kita buktikan. Kita tambah ini di clear juga kembali, misalnya 2020 21 05 055 misalnya. Terus ini adalah Ahmad Abidin ya, ini saja ya. Kalau ada nama yang sama itu cuma kebetulan. Agama Islam misalnya laki-laki, misalnya Maros, terus tempat lahir. Nah ini tempat lahir misalnya seperti ini, ibu sudah setting sini supaya otomatis muncul garis miringnya ya, misalnya 2003 misalnya ya. Terus alamatnya adalah Bapak Maros saja lagi. Terus ini juga ibu karang-karang ya, jadi jangan diikuti karena dikarang saja. Ini sebenarnya juga bisa dimasukkan di sini juga di setting seperti ini, jadi bisa dimasukkan kan, biasa kalau nomor HP kan ada begini ya, ada pemisah tanda garis, itu bisa disetting juga sebentar. Jadi ini tanda garis miring, kalau ini bisa dikasih otomatis garis nanti setelah 4 karakter. Ini ya 88 misalnya. Sebentar, kita ini misalnya ini prodinya, terus sistem
informasi. Terus fotonya kita browse. Oh ya, untuk browse fotonya tombolnya belum dikasih lihat tadi ya. Sebentar. Misalnya kita ngambil fotonya di sini. Mana dia? Nah, misalnya ini kita oke, ya mudah-mudahan fotonya ini saja ya. Dapat. Setelah itu ini tadi true ya. Jadi ini tadi tidak bisa diklik. Dia enable false ya. Ini true. Jadi kalau ini bisa setelah datanya diinput, ini bisa disimpan. Ini data telah tersimpan, bismillah, bisa. Nah, ini bisa masuk ya. Ini bisa masuk. Nah, ini juga bisa dimunculkan semua kolom-kolom yang kita inginkan di sini. Jadi Ibu cuma masukkan sampai alamat. Sebentar Ibu perlihatkan kalau misalnya masukkan semuanya. Oke. Jadi ini kolom tertentu saja yang kita pilih-pilih saja yang mana kita mau masukkan. Setelah itu kita input kembali satu ya. Supaya cukup 2 ada pembanding. 2020 21 05055. Nah, ini tadi ya muncul. Kalau NIM-nya ditemukan, itu akan muncul datanya. Oh, ternyata agamanya belum tersimpan. Sebentar kita lihat ya. Belum ada, pasti muncul agamanya. Nah, ini misalnya 51 ya. 51 saja. Terus Fatmawati, misalnya Fatmawati ini, Fatmawati Patok misalnya, Islam. Terus perempuan, tempat lahir Bulukumba, terus tanggal lahir misalnya 12 bulannya 12 ya, 12 misalnya 1990 misalnya ya. Ini karena tadi Ibu klik yang garis miring ya, makanya muncul juga. Misalnya alamat Bulukumba, terus nomor HP 085242. Oke. Terus prodinya misalnya, terus teknik informatika. Teknik informatika. Nah, ini sebenarnya juga supaya kita tidak mengetik di sini ya. Karena kalau di kampus kan sudah ada ya, sudah ada codingnya. Kalau 21 itu pasti sistem informasi, kalau 22 itu pasti teknik informasi. Teknik informatika. Ya, jadi di sini sebentar kita bisa setting. Kita bisa setting dengan menggunakan ini codingnya kan pasti semuanya harus sama NIM-nya ya. NIM-nya kan harus sama semua ya. Ada berapa digit nih? 11 digit ya. Jadi di digit inilah kita akan berpatokan nanti. Kalau 21 berarti sisa informasi, kalau 22 teknik informatika. Nah, ini juga bisa juga. Jadi kalau ini kan tergantung dari sini. Dari sini juga sebenarnya ya. Kalau dia sisa informasi, ketua prodinya siapa. Kalau teknik informatika, ketua prodinya siapa. Jadi kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu siapa ketua prodinya. Jadi kita bisa ini sebentar. Oke. Kita input fotonya kembali. Misalnya fotonya adalah ini. Ya, kita save lagi. Nah, ini dia. Sudah bisa berganti ya. Ini dua sudah bisa berganti. Oke. Nah, ini sebenarnya ada agama Islam ya. Cuman pada saat dicari ini coba pada saat di ini 55 coba di clear dulu tambah data misalnya. Coba saya input 2020 105.055. Kok agama enggak muncul ya? Coba kita lihat. Juga penasaran kenapa enggak muncul ini. Coba berarti di sini mungkin saja agama tidak masuk. Wah, betul sekali. Agama tidak masuk. Agama itu berada di kolom ke apa agama? Oh, ternyata agama di sini di kolom belum ada ya. Mana agama? Alamat, tanggal lahir, sistem informasi. Wah, perlu itu kita baru mengubah lagi dulu.
nama mahasiswa, berarti agama ini yang enggak apa-apa ya, berarti kita mengubah kolom lagi. Oh enggak apa-apa, agama di sini di kolom terakhir saja, enggak masalah, supaya kita enggak capek-capek merubah semua lagi. Jadi kita tinggal tambah satu kolom saja, agama ya, kita berikan garis kolom terakhir, berarti kolom ke-11 ya, kolom ke-11. Coba kita lihat, jadi kita semuanya tambahi satu agama di kolom ke-11. Mana dia? Ini agama kolom ke-11. Jadi semuanya ini juga ternyata tidak ada agama, pasan ya, tidak ada agama. Oke, pokoknya kalau kita sebentar temukan agama, wah ini juga tidak ada agama, tombol simpan, makanya tadi simpannya itu agama tidak muncul, apalagi sekarang muncul lagi agama. Wah di sini juga tidak ada ternyata, kok bisa ya dilupa agama, kolom 11. Nah kolomnya kayaknya ini ada yang tidak terganti di atas, kolom 11 mana agama, ini juga tidak terganti, kalau di atas sudah. Oke, kita turun ya, sebentar lah kita lihat ya kalau error, sebentar juga kalau ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu, ternyata ini agama udah muncul. Kita input dulu apakah sudah mau bertambah untuk agama. 210504, sembarang saja, input sembarang saja ya. Oke. Kita cepat, 2009 misalnya. Oke, ini prodi sistem. Kita ambil foto langsung saja di sini misalnya, save. Oke, kita lihat. Oh ternyata agama sudah ada ya, tadi kan memang ini yang kedua ini tidak ada, yang ketiga sudah muncul. Oke, kita munculkan kembali, kita lihat di Excelnya. Wah ternyata sudah muncul ya, sudah ada muncul agamanya. Oke, yang tadi yang ibu bilang, kalau kita input di sini otomatis di sini muncul prodi dan otomatis muncul ketua jurusannya. Kan kita tahu bahwa kan sudah ada di kode ya, kalau kodenya tadi sekian, yang di tengah itu yang digit kelima, yang dua digit 21 dan 22 itu prodinya apa, dan ketua jurusannya pasti dari prodi, ketua jurusannya pasti kita sudah tahu siapa ketua jurusannya. Oke, kita lihat dulu, berarti kita masukkan di sini ya, pastinya di sini ya, karena pada saat kita change di sini name, di sini berubah otomatis, di sini juga otomatis. Berarti di sini enggak usah kita pakai combo box ya, nanti kita bisa robah. Tapi kalau kita robah enggak apa-apa, kita robah saja di sini, kita hapus, kita pakai yang text box saja. Kalau kita mau robah di sini, oke, karena backgroundnya lain, kita kasih background yang sama saja. Bentar, backgroundnya sama, terus namanya tadi adalah ketua. Oke, nah dimana kita robah supaya ini otomatis nanti ketua jurusan muncul sama prodinya juga muncul, kita robah di sini pastinya ya, karena ini yang menjadi patokan. Kalau kita mengetikkan sesuatu di sini muncul, dan di sini berarti kita berikan fungsi apa di sini ya. Ya, kita berikan di sini fungsi if ya, fungsi if. Jika, nah ini kita bisa ingat-ingat kembali
materi-materi yang pernah diberikan di Excel. Nah, di sini tadi mana, coba kita lihat NIM di sini. Ini NIM-nya ya. NIM-nya ini ada inilah yang menjadi kode. Kalau dia 21 berarti sistem informasi, kalau 22 itu teknik informatika, kalau 21 sistem informasi. Sebenarnya untuk kaprodinya itu misalnya kaprodinya adalah dan kebetulan di kampus itu kalau sistem informasi kan kaprodinya Bapak Andi Sumardin, kalau teknik informatika itu Pak Agus Halid. Jadi di sini kita bisa rubah ya, di sini kita bisa ubah. Oke, jadi ini kita hitung digitnya, ini ada digit kelima dan yang mau kita ambil adalah 2 digit, berarti ini kita tahu digitnya berada di tengah-tengah. Berarti kita terapkan untuk di sini, jika mana tadi, sini ya. Oke, di sini jika if tadi kita lihat meet ya, meet. Nah, yang menjadi patokan adalah NIM. Jika NIM-nya yang karakter kelima tadi sebanyak 2 karakter, 21 22 ya, berarti 2 karakter sama dengan 21 ya, kita coba ya, mudah-mudahan benar 21, maka jika tunggu dulu, jika NIM, jika MIT, tunggu dulu, ada yang salah mungkin rumusnya. Jika tadi NIM, coba kita lihat ya, jika MIT, if MIT NIM 21, apakah ada if nya di atas yang udah muncul? If ini sudah tutup, ini else. Jika ini itu ada yang harus ini then kenapa then-nya enggak mau berubah? Ada yang apakah harus dikasih huruf besar? Biasanya kalau huruf besar itu muncul sendiri. Oh, sorry, tidak ada tutup kurungnya 1 ya. Aduh, kok bisa? And if kita berikan memang di sini and if supaya nanti siapa tahu kita lupa. Maka apa yang terjadi? Pertama itu adalah prodi ya, yang menjadi syarat tadi ini ya. Bentar, Ibu perlihatkan supaya bisa di ini. Ini prodi, namanya prodi, terus ini adalah namanya ketua. Kita lihat kembali. Tidak apa-apa lama-lama sedikit biar ini ya, yang penting kalian paham. Nah, prodi yang mau diisikan, prodi titik value sama dengan apa kalau dia 21, sistem informasi. Terus untuk text box ketua kita sudah tahu, misalnya nih kita sudah tahu nama ketua jurusannya ya, misalnya ketua jurusannya adalah siapa, ini contoh saja ya, misalnya Andi Sumardin Eskom Meng ya, seperti ini. Nah, terus untuk pilihan selanjutnya, karena ada 3 ya, ada teknik, ada sistem, terus ada kalau tidak ada. Kalau misalnya kosong, kalau misalnya pada saat kosong itu berarti kosong. Jadi kalau cuman teknik sama sistem saja yang dimasukkan ya, pada saat kosong berarti pilihan terakhir yang diambil. Jadi kita harus memberikan 3 pilihan pada saat 21, 22 dan pada saat kosong. Berarti di sini kita copy saja yang ini ya, sama. Kita rubah saja. Dapat muncul error-errornya karena dia menunggu
apa ini ininya di sini 22. Nah ini bisa kita copy juga, kita rubah saja value nya. Prodi sama ini teknik informatika terus di sini misalnya kita sudah tahu prodinya Bapak Agus Khalid Kom MCS misalnya ya, ini misalnya MCS. Nah ini kalau misalnya pilihan yang pada saat kosong, berarti di sini kita harus berikan juga ya else. Nah ini kita copy juga, baru kita kasih kosong saja. Ini kita hapus, juga kita hapus. Oke, coba kita contohkan satu. Kita juga kalau error berarti ya bagus supaya kita penasaran pasti errornya. Jadi jangan ini kalau error ya. Coba kita input satu ya, kalau ini tadi belum ada agamanya, kita tambah satu, misalnya 2020 22 ya. Ini pada saat 22 muncul sendiri ya. Ini teknik informatika, nama jurusannya tadi Bapak Agus Khalid. Nah 22 05 035 misalnya. Ini selanjutnya namanya misalnya Abdullah misalnya ya, Abdullah Zaki misalnya. Terus ini Islam, laki perempuan, laki-laki. Terus Makassar, apa sembarang saya di sini ya, 07 2007 misalnya. Terus Makassar atau jalan Bung misalnya, Makassar nomor 75. Terus HP 085 242 67 778 jadi 9. Jadi kita tidak input lagi di sini, otomatis ya. Setelah itu kita fotonya lagi. Fotonya adalah misalnya fotonya ini. Fotonya yang ini kita save. Oke. Nah, ini muncul ya. Oke, otomatis ya. Ini otomatis muncul yang sudah kita simpan tadi, otomatis. Boleh kita setting juga hurufnya supaya sama semua hurufnya ya. Ini sebentar. Nah, ini kita hapus, boleh. Kita hapus saja yang ini ya. Yang di atas yang salah tadi, enggak apa-apa dihapus. Sebentar kita coba input satu lagi. Ini kita hapus. Ini yang enggak otomatis tadi ya. Yang otomatis saja dihapus ya. Ini tadi kalau sudah ini ya kembali ke kosong. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau rubah tempat lahirnya, ternyata salah, misalnya Pangkep misalnya ya, Pangkep. Kita edit, kita lihat sebentar apakah berhasil diedit. Pangkep. Oh, ternyata yang terisi di sini adalah lokasi fotonya, berarti salah kolom tadi ya. Jadi kita lihat lokasi foto yang terisi. Oke, nggak apa-apa ya. Ini malah berganti ya pada saat diedit. Berarti pada saat dieditnya yang salah kolom. Tidak masalah, kita lihat kembali. Berarti editnya yang salah kolom. Agama, oh ternyata agama itu betul ya, agama di 11. Kalau foto prodinya 7, fotonya 10. Banyak tadi yang salah ya. Tanggal lahir 6. Betul enggak di sini? Mana tadi tanggal lahir? Wah, ini. Ternyata salah masuk. Jenis kelamin, alamat itu 4. Coba kita lihat. Alamat tempat, terus lokasi foto itu 5. Wah, ternyata ini.
lokasi foto itu bukan 5 tapi lokasi foto itu 10 ya. Ini berarti yang tanggal lahir itu yang 5, TGL lahir itu yang 5. Mana TGL lahir 5, terus lokasi foto itu 10. Oh ini dia, berarti foto ini berulang ya, pentasan. Ini di atas, satunya di bawah. Nah, kita lihat lagi kembali mana-mana, agak durasinya kayak sudah agak lama. Terus untuk 5, 6 untuk 5 itu untuk tempat lahir, 6 tanggal lahir. Salah. Tempat lahir mana nih, tempat lahir tadi? Tanggal lahir 6, tempat lahir 5, 5-nya kehapus. Tempat lahir 5, TMP lahir. Oke, tempat lahir 5. Mudah-mudahan dari salah lagi ya. Mana nih? Mana tadi Excelnya? Mana Excelnya? Tempat lahir 5, ini 5, terus tanggal lahir 6. Prodi udah ya, kayaknya udah. Oke, kita lihat. Kalaupun salah ya, yang penting kalian sudah tahu bahwa ininya yang salah, tinggal diedit saja nanti. Kalau nggak lama-lama kayaknya 45 tempat lahir, 6 tanggal lahir, 7 prodi, 8 HP, 9 ketua, 10 11 adalah agama. Betul ya, ke prodi dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, betul ya, 10 adalah lokasi foto, 11 adalah agama. Oke, sudah betul 11 agama ini. Oke, mudah-mudahan pada saat diedit lagi tidak ada ini, berarti kita kembali edit. Yang diedit adalah ininya, lokasi fotonya. Lokasi foto di sini muncul ya. Tempat lahir Pangkep misalnya, Pangkep. Yang penting kalian sudah tahu ya bahwa yang salah itu yang ini. Tadi tanggal lahir, nah tanggal lahirnya berubah juga ini, ternyata 12/12/2007. Cuma 2 file kayaknya tadi yang bermasalah ya. Kita lihat kalau sudah, oh ternyata tanggal lahirnya masih bermasalah di sini. Kita lihat lagi kembali ya. Kalau tempat lahir sudah betul, tinggal tanggal lahir. Sudah ya, sudah betul ya, sudah betul di Excelnya. Cuma di editnya masih menampilkannya itu sudah betul. Ini tanggal lahir sudah betul ya. Pada saat ditampil data saja yang salah. Ini coba lihat. Tanggal lahir itu 6. Mana dia tanggal lahir 6? Oh, ternyata tidak ada tanggal lahir 6. Tanggal lahir malah 7. Nah, 7 itu adalah prodi ya. Ini 5, 6, 7. Pentasan yang muncul adalah prodi teknik informatika. Berarti di sini 6. Oke. Cuma itu tadi yang muncul. Kita tes kembali. Edit kembali ya. Kita edit jadi, wah ini sudah muncul ya. Sudah bukan lagi tadi karena sudah kita rubah. Oke, kita input satu lagi ya, 2020. Kita input sistem lagi ya supaya membuktikan tadi. Nah, pada saat misalnya nih misalnya 23 ini tidak muncul di sini ya, tidak muncul di sini. Coba kita rubah dulu hurufnya ya, supaya sama dengan huruf yang lain tadi. Fontnya ini adalah tempesan sama berapa ini, 10 ya. Kita seragamkan supaya cantik.
kelihatan 10. Oke, save, kita run kembali. Agak lama kayaknya ini durasinya, ada apa ya, 2020 21 ya, sistem informasi kembali lagi, ternyata beda huruf juga. Ada apa-apa, enggak masalah, nanti yang penting kalian sudah tahu. Nah 22 ini muncul, kalau misalnya 23 itu enggak ada, kosong ya. 21 lagi yang kita munculkan ya. Terus 05 077 misalnya, namanya adalah Nurul ya misalnya ya. Terus Islam, perempuan, Maros, tanggal lahirnya adalah 01/01/2003 misalnya, alamat Maros, itu saja ya supaya cepat. Terus 5 2 3 4 5 6 7 8 9 9 misalnya. Terus kita cari fotonya, ambil fotonya di sini, kita save, data berhasil disimpan ya. Satu lagi ya, kasih cukup 3, 2020 21 05. Gimana kalau datanya yang sudah ada muncul 2002 077 ya, ini 2020 21 05 0 2020 4 pasang tidak muncul, ini 2020. Nah ini muncul ya kalau sama NIM-nya. Nah coba 75 saja, 75 saja di sini. Terus namanya adalah siapa ya, Anggi misalnya, Anggi Amiruddin misalnya ya. Ini sebagai contoh saja, misalnya perempuan, tanggal lahir adalah Baru, terus 12/12/2005, alamatnya adalah Jalan Perintis Makassar, 085 5242 095 814. Terus fotonya misalnya adalah ini salah, dari yang cewek tuh, ini kayaknya misalnya. Oke, save. Oke, ini sudah ada muncul ya, sudah muncul semua. Segera itu saja ya untuk ininya. Yang penting datanya sudah tersimpan ke sini. Oh iya, dan ini juga tadi yang ini sempat ibu ini perlihatkan ya, di folder ikan sudah ditentukan tadi bahwa semua foto yang akan muncul itu akan tersimpan di sini, dan ini sudah otomatis tersimpan dengan nama NIM-nya underscore nama dari mahasiswanya ya. Misalnya ini ya, ini Anggi Amiruddin, Nur Awalia, Abdullah Saki, ini tersimpan dengan nama filenya adalah NIM underscore namanya. Yang tadi sudah ibu perlihatkan yang ini disimpan dengan nama NIM-nya dan namanya yang sudah diinputkan di text box-nya di user form. Dan kalau misalnya contohnya kalau di sini dihapus satu, ibu contohkan, ibu hapus satu ya, ibu hapus satu di sini perhatikan, di sini ada 3 foto ya. Coba yang ibu hapus adalah ini, yang Anggi Amiruddin misalnya. Ini yang ibu hapus adalah Anggi Amiruddin ini ya. Coba ibu hapus, perhatikan sebentar, hilang tidak itu Anggi, pasti hilang ya kalau tidak error. Nah, data berhasil dihapus, ini tidak muncul lagi ya, sudah terhapus. Coba kita periksa di sini, sudah hilang betul ya,
sudah hilang, Anggi Amiruddin sudah hilang. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kita ya. Sudah lama sekali kayaknya durasinya, tapi tidak apa-apa lama-lama, yang penting kalian sudah paham. Mudah-mudahan setiap ibu tampilkan tadi itu kalian sudah screenshot ya. Ini sebenarnya coding bisa ibu kasih di deskripsi ya, di link YouTube, cuman nanti kalian ini ini satu lagi, supaya kalian latihan ya, screenshot saja ya, nanti di screenshot baru diketik supaya kalian latihan, supaya bisa tahu. Nah, ini tadi untuk tanggal lahir, ibu bilang ini kita setting memang jadi 2 digit dimasukkan ya. Setelah 2 digit baru dikasih tanda tanda garis miring. Bisa juga diganti yang garis miring ini tanda garis seperti ini. Biasanya kan kalau kita menulis tanggal itu biasa pakai garis miring atau ini ya. Kita klik, jadi di text boxnya itu diklik 2 kali. Ya, karena di sini kita memasukkan ya, di sini. Berarti di sini kita tempatkan codingnya. Kita klik 2 kali, berarti di sini di change ya. Change. Di sini adalah nama text boxnya. Jika text boxnya text length itu ukurannya sama dengan 2, atau tanggal lahir itu ya ukurannya sama dengan 5 ya, 5. Setelah itu ya, tanggal lahir, maka biasanya kan tanggal lahir itu 22 dulu ya, 22 digit. Kalau misalnya 2 yang digit yang kita masukkan, kalau misalnya sudah 2 digit kita masukkan, munculkan yang ini ya, atau bisa garis seperti ini ya. Otomatis nanti berganti, yang garis miring itu jadi garis saja kalau kita ganti ya. Jadi jika tanggal lahirnya text length-nya itu 2 digit atau 5 digit ya. Jika 2 digit atau 5 digit yang sudah dimasukkan, maka munculkan yang ini, tambah ini. Jadi maka tanggal lahir, isi tanggal lahir itu dengan tanggal lahir yang sudah dimasukkan. Setelah itu munculkan ini. Setelah dimunculkan ini, ketik lagi 2 kan ya. Ketik lagi 2. Setelah diketik lagi 2, muncul lagi ini ya. Setelah diketik lagi 2, munculkan lagi ini. Nah, setelah dimunculkan ini ya pasti dimasukkan lagi digit yang digit selanjutnya ya. Jadi digit selanjutnya itu bisa dimasukkan 4 saja. Jadi boleh di sini 4 sebenarnya. Ya, tidak apa-apa 5 ya, boleh juga 5. Jadi setelah dimasukkan, jadi maksudnya ya, setelah dimasukkan 2, jadi atau ya, atau namanya salah satunya ya. Jadi salah satunya, jika memasukkan 2 atau memasukkan nanti 5 digit, munculkan yang ini. Jadi sebenarnya kalau yang ini bisa ndak apa-apa ndak muncul ya, karena yang ini kan sudah ada ya, sudah ada. Jadi kalau kita masukkan kan tanggal lahir itu kapan, kan biasanya 2 digit ya, 01 atau 21, munculkan lagi ini, tambah ini. Setelah itu ketik lagi misalnya bulannya itu bulan 12 ya. Setelah bulan 12 munculkan lagi ini 2 digit lagi. Setelah itu munculkan lagi untuk untuk memasukkan tahunnya ya, 2 kali saja ya, atau memasukkan tahunnya. Saya kira itu saja. Apalagi ya. Nah, ini untuk ya, kalau yang ini berfungsi untuk tidak bisa mengklik tombol kali yang ada di user form. Yang ini tombol kali yang ada yang di user form. Jadi yang ini tidak bisa, harus ngeklik yang tanda keluar ini. Ini akan muncul, gunakan tombol keluar kalau mau keluar. Ini ya, gunakan tombol keluar kalau mau keluar. Jadi yang ini, kalau yang ini sekira minggu lalu sudah diperlihatkan ya, kalau menghide terus memunculkan ya. Ini tinggal diklik 2 kali, ini dia. Pada saat diklik application-nya itu visible false, artinya
disembunyikan. Visible false itu berarti disembunyikan atau dihilangkan. Terus kalau buka Excel yang diklik berarti munculkan Excelnya. Visible sama dengan true. Oke, sekira itu saja ya yang perlu ditahu di penginputan data. Jadi ibu sengaja contohkan yang ada image-nya ini supaya kalian bisa ini juga satu, browse untuk mencari folder foto, untuk mencari foto, untuk membuka kotak dialog pencarian foto yang akan kita masukkan. Jadi ini nama tombolnya tadi cari foto, nama tombolnya cari foto ya. Nah tadi untuk ini di atas ya, mana tadi, nah, ini cari foto. Nah it application di file dialognya ada ya, pasti akan muncul itu kotak dialog atau file dialog pencarian foto ya, file picture, allow multi select ya, artinya pasti ada banyak foto di situ yang muncul. Itu pasti kan kita mau pilih bukan banyak ya, banyak yang multi yang mau di select, tapi cuman satu saja, berarti ini dikasih false. Dan ini untuk tipe foto ya. Jadi ini ibu ndak tambahkan sendiri foldernya, ini ya, ini otomatis tertambah foldernya. Ini foldernya, folder apa nama foldernya akan dimasukkan ya, terserah. Ini bisa optional ya, bisa diganti. Terus ini tipe file yang bisa dimasukkan, yang ini tipe file foto yang bisa dimasukkan. Jika show-nya sama dengan ada ya, ada, jika ada, jadi kalau 0 itu berarti tidak ada. Kalau misalnya ada, berarti gambar yang masukkan itu tadi foto ke image yang tadi ini gambar namanya, ini gambar ya, ini. Jadi masukkan ke image, mana tadi dia tombolnya, ini masukkan ke image dengan select satu, masukkan satu ya, cek foto ya, cek foto di sini ada ya, dia string ya. Jadi kita harus mengecek apakah fotonya memang ada. Kalau ada silahkan masukkan ya. Jika dia memang ada fotonya, maka lakukan yang ini, Jadi kalau memang ada, select satu ya. Jadi ini multinya di false kan, tidak mungkin banyak sekali yang kita mau masukkan ya, pasti cuma satu. Terus masukkan select yang foto yang satu tadi ini ke dalam variabel foto ya. Variabel foto tadi masukkan ke sini, ada nih variabel foto sudah dimasukkan, nama filenya ya, string ya, masukkan nama file fotonya tadi di sini, mana tadi, nah ini masukkan di sini. Dan variabel foto itu isi dengan nama ya, ini namanya, lupa di ini ya, isi variabel foto tersebut di workbook ya, di workbook di directory di folder foto dengan nama, dengan name dan nama. Oke, jadi ini untuk tombol mencari fotonya ya, ini untuk menampilkannya ke user form yang ini. Oke, selanjutnya kira itu saja ya. Ya sudah 2 jam ini durasinya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan nonton. Kalau bosan ya berhentilah sebentar, baru dilanjut lagi, buat lagi ya. Jangan cuman ini ada errornya 1 kali langsung tinggal ya. Kalau error itu bagus supaya lebih penasaran, kok begitu ya. Kalau error itu supaya kita bisa tahu, oh ternyata apanya yang salah ya. Dengan error itu kita bisa belajar di situ, oh ternyata kalau seperti ini yang terjadi ya. Mama ada pepatah mengatakan ya, belajar dari kesalahan ya, belajar dari error yang ada. Kalau sudah ada errornya ya kita belajar, kita tahu, oh ternyata kalau error ternyata seperti ini yang terjadi ya. Jadi kita belajar. Saya kira cukup itu saja ya. Kalaupun ada mungkin yang ibu ndak sempat jelas pengimputan data seperti ini, boleh nanti saja di grup ya, supaya apa pertanyaan yang kalian ajukan
Siapa tahu temannya juga mempunyai pertanyaan yang sama, supaya ibu satu kali menjawab saja di grup. Atau bisa juga nanti mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa dikasih di komentar ya, apa yang mau ditanyakan, nanti kita selesaikan sama-sama. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang telah ibu berikan, apa yang telah kita sampaikan tadi ya, yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana penginputan data menggunakan Excel ya, menggunakan VBA dan yang berbasis database di Microsoft Excel. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan di semester depan kita bisa bertemu secara offline kembali. Amin.